Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak di pagi hari ini? Mudah-mudahan anak-anak di pagi hari ini dalam keadaan yang senang, sehat, dan semangat dalam belajar nanti. Anak-anak, kita nanti akan belajar bersama meneruskan tema anak-anak ya. Anak-anak, kita pada hari ini sampai pada tema 2 yaitu bermain di lingkunganku, dan sub 2 yaitu bermain di rumah teman. Kita sampai pada pembelajaran 5 anak-anak ya. Anak-anak, baiklah, kita langsung saja pada materi anak-anak ya. Coba perhatikan pada layar kalian anak-anak. Di pembelajaran 5 ini ada sebuah percakapan ya anak-anak ya. Mari anak-anak kita pelajari bersama-sama ya. Ini adalah percakapan antara Benny dan Ibu ya. Nah, Benny mengetuk pintu. "Selamat sore, Bu." Ibu pun segera membukakan pintu. "Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk." "Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu?" Tanya Benny. Ibu pun segera menjawab, "Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan." "Udin, ini Benny sudah datang." Ya, itu adalah jawab Ibu. Benny pun segera datang. "Iya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang?" Benny pun menjawab, "Baiklah, ayo." "Ibu, kami berangkat dulu ya." Benny dan Udin pun segera berangkat ke rumah Ibu. "Benny tidak minum dulu?" tanya Ibu. "Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu." Benny pun segera berangkat bersama Edo. "Iya, Nak. Hati-hati di perjalanan ya," pesan Ibu. "Iya, Bu." Sambil menyalami ibunya, Benny dan Udin segera berangkat ke rumah Edo. Nah, anak-anak, ini tadi adalah percakapan antara Udin, ibunya, serta Benny, anak-anak ya. Karena Benny dan Udin akan berangkat ke rumah Edo, ya anak-anak ya. Di dalam percakapan ini anak-anak, Edo sudah menunggu kedatangan Udin dan Benny. Ia akan belajar dan bermain bersama di rumah Edo, anak-anak ya. Bagaimana anak-anak apabila kalian akan belajar atau bermain di rumah teman? Apa yang kalian lakukan selama anak-anak bermain atau belajar di rumah teman anak-anak? Ya, apa anak-anak? Apa anak? Ya, harus bersikap yang sopan ya. Harus bersikap yang sopan. Tidak boleh anak-anak bermain sesuka hatinya ya. Tidak boleh anak-anak bermain dengan seenaknya ya. Kita harus menjaga sikap agar sikap kalian tetap dihormati oleh yang punya rumah, anak-anak ya. Setelah anak-anak membaca percakapan di atas tadi, pastilah anak-anak nanti bisa menjawab pertanyaannya yang ada di halaman 92 ini ya anak-anak ya. Lanjut anak-anak, coba perhatikan pada layar juga.
Di sini adalah sebuah permainan yang mungkin anak-anak pernah juga melakukan permainan ini. Coba kalian perhatikan anak-anak, ini permainan apa anak-anak? Mungkin anak-anak ada yang sudah bermain seperti yang dilakukan oleh Benny bersama teman-temannya ini. Nah, ini adalah permainan tarik-tarikan. Ya anak-anak ya, permainan tarik-tarikan ini tidak usah membutuhkan benda, karena tarik-tarikan ini, permainan tarikan-tarikan ini adalah hanya kita saling menarik antara teman yang satu dengan yang lainnya, ya anak-anak ya. Bagaimana cara permainan tarikan ini anak-anak? Ya, pertama dibagi dalam 2 kelompok ya. Setelah dibagi di dalam kelompok, di antara 2 kelompok itu antara 2 kelompok itu diberi garis pembatas ya anak-anak ya. Jadi apabila sedang bermain tarik-tarikan itu ada lawan yang menginjak garis, maka dinyatakan lawan itu adalah apa anak-anak? Kalah ya. Atau bagaimana anak? Kita telah menginjak garis yang akhirnya itu merupakan itulah larangan, karena peraturan selama bermain tarik-tarikan ini tidak boleh menginjak garis batas anak-anak ya. Kemudian apabila sudah demikian, di antara pemenangnya itu yaitu dinyatakan menang apabila bisa menarik pemainnya atau lawannya itu sampai melewati garis batas tersebut ya anak-anak ya. Nah, kemudian anak-anak setelah dinyatakan melewati garis itu, maka dengan sah dinyatakan kalah ya. Demikian anak-anak ya. Mungkin anak-anak di dalam bermain tarikan-tarikan ini harus sampai pada perlawanannya itu kalah, dan akhirnya anak-anak yang menang pun akan mendapatkan nilai anak-anak ya. Tuh, di dalam permainan tarik-tarikan ini harus ada pengawasan dari orang dewasa anak-anak ya, karena nanti dimungkinkan anak-anak karena masih kecil, maka ada yang tidak dengan sengaja akan menarik tangan itu sekuat-kuatnya, akan berbahaya kalau demikian anak-anak ya. Nah, itu anak-anak peraturan yang ada di dalam permainan tarik-tarikan ini. Nanti boleh kalian lakukan bersama teman-teman yang dekat dengan rumah maupun bersama adik dan kakak anak-anak ya. Lanjut anak-anak. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan Bu Guru tentang peraturan permainan tarik-tarikan, nanti anak-anak pun bisa mengerjakan pertanyaannya yang ada di halaman berikutnya, yaitu halaman 94 anak-anak ya. Lanjut anak-anak. Nah, ini kita sampai pada pembelajaran mengenai materi yaitu IPA anak ya. Di sini ada yaitu teks kegunaan benda,
Mari anak-anak kita baca bersama-sama ya. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Seperti permainan tarik-tarikan tadi, permainan yang tidak menggunakan benda. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam permainan lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Ya, jadi di sekitar kita ini banyak sekali benda-benda, anak-anak ya. Nah, benda itu pasti ada kegunaannya. Ya, gelas untuk minum ya. Terus apa itu, sepeda untuk transportasi kita ke sekolah ya, dan banyak lagi benda-benda yang ada di sekitar kita, anak-anak ya. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Kita ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kebutuhan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita, anak-anak ya. Ya, ini coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya itu ada meja, sapu, almari, buah, ya itu ada minuman, ada roda, ada sepatu, kursi, balon, ya, minyak goreng, tas, simpai, dan lain sebagainya. Ini masih banyak lagi benda-benda yang ada di sekitar kalian, anak-anak ya. Nah, ini adalah hanya sekedar contoh benda-benda yang ada di sekitar kita ya, anak-anak ya. Coba nanti setelah kalian memperhatikan bermacam-macam benda ini tadi, anak-anak, kalian pun bisa untuk menyebutkan benda-benda. Mulai dari nomor 1 yaitu meja. Nah, itu wujudnya apa, anak-anak? Kalau meja itu wujudnya adalah benda padat ya. Jadi nomor 1 ini meja. Nah, ini adalah benda padat. Dan yang terusnya adalah nomor 2 sapu. Nah, nama benda nomor 2 sapu. Wujud bendanya adalah benda padat juga ya. Kita di dalam pembelajaran kemarin sudah belajar mengenai wujud benda, yaitu ada berapa, anak-anak? Iya, ada 3, yaitu benda padat, benda cair, maupun benda gas. Alhamdulillah kalian masih ingat ya. Lanjut anak-anak ya, coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian juga.
Nah, coba perhatikan anak-anak, ini gambar apa ya anak-anak ya? Ya, ini adalah gambar ketika teman-teman itu ini pulang setelah bermain ya. Nah, pernahkah kalian bermain di rumah teman anak-anak? Nah, sering ya anak-anak sering bermain ke rumah teman. Sudah Bupat jelaskan, apabila anak-anak bermain di rumah teman harus menjaga sikap ya, agar anak-anak di rumah teman itu tidak membuat sikap yang tidak diinginkan oleh temanmu yang kalian tempati untuk bermain. Harus bersikap yang sopan, bermain yang jujur, bermain tidak curang. Setelah bermain, alat permainannya ditata kembali dan harus minta izin ketika akan pinjam mainan teman lain. Itu anak-anak ya. Apabila kalian menerapkan sikap yang sopan, kita juga akan terlatih, hidup kalian juga akan yang sikap yang baik juga anak-anak ya. Nanti di bawahnya gambar ini ada sebuah pertanyaan, mungkin anak-anak nanti juga bisa menjawabnya. Kemudian ini sampai pada pembelajaran materi PPKN anak-anak. Ini nanti anak-anak disuruh memberi tanda centang apabila sikap menunjukkan mematuhi aturan, dan tanda silang apabila sikap yang tidak mematuhi peraturan atau aturan anak-anak ya. Demikian penjelasan dari Bupat untuk pembelajaran 5 ini. Mudah-mudahan anak-anak terus semangat belajarnya ya, dipupuk rasa rajin, tekun di dalam belajar agar kelak anak-anak menjadi anak yang pintar ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak jaga terus kesehatanmu, dan kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker apabila keluar rumah, mencuci tangan memakai sabun pada air yang mengalir setelah dan sebelum melakukan kegiatan, serta anak-anak harus menjaga jarak ya anak-anak ya. Selamat belajar anak-anak, semoga sukses buat kalian semuanya.